Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nur Aini dengan NIM 11910623713. Saya berasal dari kelas 2D Pendidikan Ekonomi di UIN Suskaryau. Baiklah, di sini saya akan menampilkan PowerPoint saya dengan judul Rule of Law, tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah. Di dalam PowerPoint ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian rule of law, yang kedua, prinsip rule of law, yang ketiga, ciri-ciri rule of law. Yang pertama yaitu pengertian rule of law. Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 seiring dengan negara konstitusi dan demokrasi. Latar belakang rule of law, yang pertama diawali dengan adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. Yang kedua, sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional. Yang ketiga, perumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Pengertian rule of law menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Philippus M. Hajon, rule of law yaitu bentuk negara hukum yang berdasarkan istilah dari bahasa Belanda Rechtsstaat. Yang kedua, menurut Frederik G. Stahl, rule of law memiliki beberapa unsur pokok seperti hak-hak manusia. Yang ketiga, menurut Sunarjati Hartono, rule of law adalah harus dapat menjamin apa yang sudah diperoleh oleh masyarakat maupun bangsa yang memiliki sangkut paut dengan keadilan. Yang keempat, menurut Sajipto Raharjo, rule of law adalah salah satu bentuk lembaga sosial tersendiri dan dapat digunakan untuk memperakar budaya sendiri. Prinsip rule of law. Secara formal, menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Yang ketiga, pasal 28 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Yang keempat, pasal 28 ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja secara imbalan dan perlakuan yang adil. Secara material atau hakiki. Yang pertama berkaitan erat dengan the enforcement of the rule of law. Yang kedua, keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang ketiga, rule of law mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa. Yang keempat, rule of law merupakan suatu legalisme aliran pemikiran hukum mengandung wawasan sosial. Yang kelima, rule of law merupakan suatu legalisme liberal. Ciri utama rule of law. Yang pertama, adanya supremasi aturan-aturan hukum atau supremasi of law. Yang kedua, adanya kesamaan kedudukan di depan hukum atau equality before of law. Yang ketiga, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia atau constitution based human right. Strategi pelaksanaan atau pengembangan rule of law. Yang pertama, corak masyarakat dan identitas bangsa. Yang kedua, akar budaya masyarakat. Yang ketiga, berkeadilan. Dinamika pelaksanaan rule of law. Yang pertama, kepolisian. Tugas dan wewenang kepolisian salah satunya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, kejaksaan. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat. Yang ketiga, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,
melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang keempat yaitu Badan Peradilan, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.